Sahabat sekalian, hari ini adalah hari spesial. Kami mengundang nih, beliau adalah Kak Ade ya, saya panggil Kak Ade. Nanti akan bersama dengan kita semua akan menjelaskan bagaimana pentingnya grooming terhadap pencaker dan juga orang yang sudah bekerja. Karena kenapa? Ternyata grooming ini adalah menjadi penting, sahabat sekalian. Nah, untuk bagaimana kita mengenal makna, fungsi, dan faedah atau hikmah terkait dengan grooming. Dan nggak usah lama-lama, kita akan sapa dulu nih Kak Ade. Gimana Kak Ade kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik sekali Pak. Tuh lihat ya, penampilannya udah beda nih, lain sama saya nih kan. Nah, sahabat sekalian, Kak Ade ini beliau dulu juga di perhotelan, jadi pengalamannya banyak sekali. Terus kemudian di Tunas Karya, beliau juga jabatannya strategis karena sahabat sekalian ya, di MR. Dan sekarang ini kami mengundang khusus nih sama beliau terkait pentingnya grooming untuk pencaker dan juga untuk ya bagi orang yang sudah bekerja. Nah, Kak Ade, mungkin barangkali bisa dijelaskan ya, grooming itu sendiri sebenarnya apa ya, biar teman-teman kita bisa bisa mengerti dan juga bisa memaknai, bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik yang pencaker dan juga baik yang kayak kita ataupun sahabat-sahabat sekalian yang sudah bekerja. Oke, teman-teman sekalian, kalau bicara soal grooming penampilan, orang pasti mikir kalau udah penampilan itu pasti yang cantik. Padahal itu salah loh Pak. Grooming itu nggak cuma tentang kecantikan, tentang penampilan, bukan tentang itu saja. Tapi ada dikenal dengan namanya 3B, 3B. 3B, ya. Jadi saya bahasa Inggris tapi ya ini B-nya itu 3. Brain, beauty, and behavior. Jadi kalau bicara brain, ya, grooming itu nggak cuma luarnya ya, tapi sebenarnya sesuatu yang pada diri kita itu terpancar, itu juga merupakan penampilan kita. Jadi yang pertama brain itu isi kepala. Nah, ilmu pengetahuan. Ya. Apalagi pencari kerja kan Pak, butuh banget ilmu. Apalagi kalau udah interview, kalau nanti ditanyain ilmunya nggak ada, ya sama aja, susah deh. Nah, kalau bicara beauty, yes, bukan cantik tapi penampilannya. Ini masalah rapi. Nah, ada yang teman-teman suka lupa nih. Apa itu Kak Ade? Bau badan. Wah, ini saya tahu nggak nih Kak Ade? Kita banyak suka gengsi nih kalau berbicara bau badan, suka gengsi untuk ngecek sama orang. Padahal bagusan kita cek deh sama teman kita atau kawan atau justru orang yang nggak kita kenal, mungkin lebih jujur ya. Nah, udah cantik-cantik, tanya deh, saya wangi nggak ya? Tuh kan, penting ya, sahabat sekalian. Orang mikir, oh berarti saya harus pakai parfum mahal-mahal. Enggak juga. Kalau parfum nggak cocok sama kulit kita, baunya nggak enak pasti. Nah, kalau udah bicara soal bau badan, ini terpulang dari cara kita menjaga pola kebersihan pada diri kita ya. Dari kita mandi itu 2 kali sehari kah? Atau ketika kita berkeringat itu kita wajib mandi ya. Kalau kita memang punya aroma tubuh, sebaiknya ini cari solusinya. Sekarang kan banyak ya deodoran. Atau jangan pakai tawas lah nanti. Nanti dari jadul pakai tawas, baunya makin semberingin. Semakin ini ya, semakin kejut ya. Jadi ibaratnya cantik, kalau dia bau badan ya percuma ya. Gitu. Nah, yang terakhir tadi behavior. Perilaku. Nah, kita kalau bicara tadi ya isi kepala, pinter, penampilannya baik, dan perilakunya baik. Wah, praktek ini. 3 sahabat sekalian. Bapak pasti
masih Jadi cari yang brand, pintar. brand, beauty, behavior. Oh, keren. Iya, masalah gini, kalau kita lagi mencari kerja, kita sudah rapi. Tapi kalau kita maaf tidak mempunyai ilmu, nggak lulus juga. Betul. Kita cantik, kita pintar, tapi bawa badan, enggak juga. Iya. Wah, datang nih lagi pelamar, cantik, tinggi, aduhai, tapi ternyata nggak sopan. Suaranya celamitan. Loh, sama aja kan. Nah, itu pencari kerja pasti, cantik kok kayak gini ya, gitu kan. Nah, jadi 3 ini menunjang banget. Oke, sahabat sekalian, ingat 3. Pertama adalah brand. Ini bagaimana kita meningkatkan ilmu berkelanjutan. Benar. Boleh loh putus sekolah, tapi tidak boleh putus belajar. Terus kemudian yang kedua adalah terkait dengan beauty. Beauty bukan hanya kecantikan, akan tetapi bagaimana nanti agar supaya kita juga tidak bau badan, misalnya demikian. Wah, ini luar biasa. Yang ketiga adalah terkait dengan perilaku atau behavior yang terkait dengan sopan santun, budi pekerti, kemudian juga akhlak lah mungkin barangkali itu ya. Nah, ini perlu dicatat bagi teman-teman semua, dan ini saya kira bukan hanya untuk pencaker kalau begini ya. Dalam kehidupan kita bekerja pun kita juga butuh seperti itu. Iya betul. Nah, sahabat sekalian, pertanyaannya adalah sudahkah kita memakai 3B itu tadi ya? Brand, beauty, kemudian behavior. Nah, kemudian Kak Adik ngomong-ngomong terkait dengan 3B itu, Kak Adik punya pengalaman nggak kira-kira mungkin barangkali menginterview orang ataupun mungkin ya kepada teman yang mungkin barangkali ya kurang 1B misalnya seperti itu gitu ya. Oke, saya punya pengalaman lucu dulu waktu saya masih di perhotelan. Nah, ketika yang pertama sekali itu hotel baru, jadi kita baru buka itu adalah function room-nya. Dan biasa wedding, dan kita butuh banyak anak training untuk sebagai waitress. Nah, itu diambil dari anak-anak sekolah, banyak sekali puluhan orang. Dan yang pertama kali kami cek itu adalah bau badannya. Jadi takutnya ketika melayani dan bau badan itu mempengaruhi, aduh. Apalagi perhotelan ya kan? Iya benar. Jadi dari hotel itu menyediakan deodoran. Jadi anaknya satu-satu kami semprotin. Kalau sekarang itu apa namanya, hand sanitizer itu ini semprotan deodoran ya. Baik, terus apa lagi Kak Ade? Ada pengalaman yang mungkin barangkali bisa menjadikan pesan buat teman-teman kita, baik pencaker maupun bagi kita yang sudah bekerja gitu Kak Ade? Ya, jangan putus untuk belajar sih. Utamanya jangan putus untuk belajar. Apalagi terutama untuk pencari kerja, belajar apa saja. Karena bekerja itu nggak cuma untuk jadi operator atau segala macam ya. Tapi ketika kita mulai belajar hal yang lain atau di luar dari pengetahuan kita, itu akan semakin membuka lowongan atau peluang kerja bagi diri kita. Oke, bagus sekali ini sahabat sekalian. Kita udah dapat beberapa ilmu dari Kak Ade. Nah, Kak Ade ini mau apa sampaikan apa lagi nih buat teman-teman kita yang mungkin barangkali saat ini lagi nonton. Kira-kira mau sampaikan seperti apa yang mungkin barangkali bisa apa istilahnya bisa mantap begitu Kak Ade, coba. Oke. Untuk para pencari kerja, jangan putus asa. Dengan adanya 3B ini, kalau diolah dengan baik dan dijaga dengan baik, insya Allah akan ada rezeki yang baik untuk Anda. Dengan meningkatnya ilmu, dengan perilaku yang baik, serta dengan penampilan yang pede dan menarik, ya, tidak mengecewakan bagi pencari kerja, itu peluang akan terbuka dengan lebar. Dan bagi yang sudah bekerja, tetap steady ya dengan 3B-nya, karena apa? Ini berhubungan dengan komunikasi perilaku kita sesama pekerja.
dan itu akan mempengaruhi pola kita juga dalam bekerja sesama dengan kawan-kawan kita. Ya. Itu saja, saudari saya semangat buat mencari kerja. Semangat. Kira-kira Kak Ade nih, kalau boleh tahu nih, kan jenis pekerjaan itu kan banyak ya Kak Ade ya. Ada yang di pertambangan, ada yang di manufaktur, ada yang di perhotelan, kemudian ada yang pertanian begitu ya, atau mungkin di peternakan, banyak sekali. Bagaimana nih agar supaya misalnya kita tetap memegang 3B itu tadi, seperti apa kira-kira Kak Ade? Tetap dijaga Pak. Jadi mau dia belajar, ya tadi saya bilang belajar, tetap belajar. Ya kalau soal penampilan tadi tetap dijaga. Mau kerja di galangan pun nggak apa-apa. Misalnya ketika kerja pakai welfare, ya kan. Tapi gitu keluar, tampilkan diri Anda yang sebaik-baiknya gitu loh. Nah, saya punya contoh dulu. Saya pernah kerja di Singapura. Wis keren. Di Singapura, teman-teman. Jadi saya itu sampai kira dulu pekerja itu ada yang model. Saya kira ini, model dari mana ini kerja? Ternyata loh, ketika dia sudah masuk ke hotel, ke loker, ganti baju, kerjanya cuma housekeeper. Ya, housekeeper pakai dengan seragam dan segala macam. Tapi gitu mereka keluar, mereka akan tampilkan diri mereka yang terbaik. Makanya saya kira itu model-model. Luar biasa ya. Jadi dimanapun mereka kerja, tidak masalah ya. Yang namanya 3D ini akan tetap berjalan walaupun pakai seragam sekalipun. Ya, baik pencaker dan juga baik buat yang sudah bekerja dan ataupun buat siapa saja itu menjadi penting. Karena yang pertama dilihat adalah bagaimana orang kalau sudah ngomong akan dilihat nih omongannya kira-kira seperti apa nih, pasti akan dinilai knowledge-nya atau pengetahuannya. Terus kemudian juga mohon maaf ketika ngomongnya bagus, terus kemudian yang disampaikan bagus, tapi kemudian kok juga maaf mereka kok penampilan dan lain sebagainya kok kurang bagus, ini ada yang kurang. Nah terus kemudian apalagi yang dibicarakan bagus ataupun yang sifatnya ilmiah, tapi mohon maaf nih ternyata behaviornya nggak sesuai dengan apa yang diomongkan, misalnya seperti itu terkait dengan integritasnya. Maka pesan Kak Ade tadi adalah ketiga-tiganya ini harus seimbang dan kita harus berkelanjutan. Nah baik sahabat sekalian, sebelum kita akhiri, ada nih close statement nih dari Kak Ade. Silakan Kak Ade disampaikan buat teman-teman kita ya. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, baik yang cari kerja ataupun masih kerja, setiap orang itu adalah unik, setiap orang itu adalah cantik. Jadi cintai diri Anda, perbaiki diri Anda, menjadilah diri Anda. Keren, menjadilah diri Anda. Satu quote yang bagus dari Kak Ade, dan saya Baru Rohim mengucapkan terima kasih Kak Ade yang telah hadir menjadi narsum di sini, dan tentu kita akan bertemu kembali insya Allah di minggu depan di setiap hari Jumat di sore seperti sekarang ini. Dan jangan lupa tetap semangat